Semua tahu saya oposisi sampai kapan? Sampai mati. Saya tetap oposisi. Ya, Pak Jokowi, minta maaf, saya oposisi dan saya setuju pendapat yang menyarankan Bapak mundur. Ya, mudah-mudahan Bapak bersedia mundur sehingga bisa memberi kesempatan kepada yang lain dengan hati ikhlas gitu. Tapi kalau nggak mundur nggak apa-apa juga, sama Bapak juga. Ya. Usulan aja usulan. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Babe Haikal Hasan tetap mau oposisi sampai mati. Seralu dah, emang kami pikirin siapa juga yang mau rangkul dia. Ditulis X Hardy di dcworld.com. Babe Haikal Hasan Baras mengaku bakal tetap menjadi oposisi hingga mati. Semua tahu saya oposisi sampai kapan? Sampai mati. Bahkan dia juga mengaku setuju soal adanya desakan agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Semua tahu saya oposisi. Sampai kapan? Ya, sampai mati. Saya tetap oposisi, ujar Babe Haikal. Pak Jokowi minta maaf, saya oposisi dan saya setuju pendapat yang menyarankan Bapak mundur. Ya, Pak Jokowi, minta maaf, saya oposisi dan saya setuju pendapat yang menyarankan Bapak mundur. Ya, mudah-mudahan Bapak bersedia mundur sehingga bisa memberi kesempatan kepada yang lain dengan hati ikhlas gitu. Tapi kalau nggak mundur nggak apa-apa juga, sama Bapak juga. Usulan aja usulan. Babe Haikal pun berharap bahwa Presiden Joko Widodo bersedia mundur dan memberi kesempatan kepada orang lain dengan hati yang ikhlas. Tapi dia tidak memaksakan kehendaknya jika Presiden Joko Widodo tak mau mundur dari jabatannya. Tapi kalau nggak mundur nggak apa-apa juga, terserah Bapak juga ya. Usulan aja usulan, ujar diselingi tawa Haikal Hasan. Ya, menurut kami baguslah dia menjadi oposisi. Siapa juga yang mau merangkul gerombolan seperti ini? Menggelikan banget. Hei, tak usah GRD, ngaca dulu. Siapa juga yang mau berkoalisi dengan mereka kecuali kelompok sakit hati yang kerjanya hanya bikin gaduh. Merangkul orang seperti Babe Haikal Hasan ini justru akan membuat negara ini mundur ribuan langkah ke belakang. Di otak mereka selalu saja soal kapling surga dan neraka. Tidak ada ceritanya mereka berpikir bagaimana untuk memajukan negara dan bangsa ini. Di saat negara lain sudah berusaha menjelajah luar angkasa, 2 orang kaya di Amerika Serikat sudah bolak-balik terbang ke luar bumi. Di sini masih ada aja kelompok bodoh yang otak pendek, yang sumbu pendek, yang kerjanya hanya membodohi masyarakat agar sama-sama bodoh. Kalau sudah berkawan dengan mereka, siap-siap saja nalar menjadi mampet. Logika hilang dan mungkin kepintaran berubah menjadi kebodohan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Bagi mereka, nalar dan logika seolah tidak penting. Yang penting adalah masuk surga dan ancam lawan dengan kerak neraka. Hancur negara ini kalau ada mereka. Jangankan merangkul mereka, ada mereka saja yang tiap hari bikin ribut bisa menghambat kemajuan negara dan bangsa ini. Barusan saja kita membaca berita mengenai satu lagi kehebatan negara Cina. Ya, Cina lagi. Ya mau gimana? Mereka yang dulunya sangat hancur, sekarang menjadi raksasa dunia dan bisa mandiri dalam hal teknologi. Negara Cina barusan berhasil menciptakan kereta maglev berkecepatan super tinggi mencapai 600 km per jam atau hampir 2 kali lipat kecepatan kereta cepat. Itu tercepat di dunia, mengalahkan negara Jerman dan negara Jepang yang teknologi ini dikembangkan sendiri oleh negara Cina. Itu pun menandai pencapaian ilmiah dan teknologi terbaru negara itu di bidang transit kereta api. Lalu apakah kelompok tokoh sebelah model Babe Haikal Hasan ini bisa disuruh memikirkan hal seperti itu? Sampai kiamat pun takkan pernah bisa.
Yang ada hanya pikiran mereka adalah presiden harus mundur. Risiklah yang paling mulia. Teriakan koar-koar mereka tidak jauh-jauh. Kriminalisasi ulama dan jualan isu PKI. Setiap tahun terus seperti itu, seperti didaur ulang dan dijual lagi. Begitulah seterusnya sampai lagu ciptaan Pak Mantan Prihatin bisa tembus nomor 1 global chart Billboard. Jangan-jangan lupakan satu fakta ini. Yang menginginkan presiden mundur selalu saja orang model Babe Haikal Hasan ini beserta para gerombolannya yang rada-rada stres itu. Plus barisan sakit hati yang sampai sekarang belum menemukan obat pereda sakit hati. Mereka tidak akan pernah lelah mempromosikan narasi presiden untuk mundur dari jabatannya. Mereka ini sejatinya hanya bikin semak negara ini. Tak ada manfaat, sekaligus tukang bikin ribut dengan isu-isu tak jelas yang endingnya selalu seragam, yaitu presiden harus mundur. Mau oposisi sampai mati, semoga mental dan emosi dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai tiap kali mendengar lagu Indonesia Raya atau melihat lambang Garuda Pancasila langsung kesurupan dan kejang-kejang bagaikan cacing kepanasan. Jangan pula ketika negara ini terus maju, lantas menjadikan kambuh sakit hatinya lalu bikin kegaduhan. Ketimbang minta presiden mundur, alangkah baiknya merekalah yang mundur dan segera angkat kaki dari negara Republik Indonesia ini. Lebih cepat, lebih baik. Mau pindah kemana, terserah. Masyarakat juga bakal senang karena sudah muak melihat kelakuan mereka. Makin lama mereka di sini, makin banyak tingkah dan tuntutannya. Orang yang kerjanya hanya bikin ribut, tidak layak meminta presiden mundur. Itulah namanya nggak ngaca, munafik dan sok gaya. Muncul tahu-tahu mau suruh presiden mundur. Memang negara ini punya nenek moyangmu. So, bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.